Ini adalah cara untuk mengatasi yang namanya market bias. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngomongin tentang yang namanya market bias ya. Seperti biasa teman-teman, dalam series yang gue buat dalam 1 bulan itu pasti ada satu konten atau satu materi yang gue ngomongin tentang psikologi. Dan hari ini gue ngomongin psikologi, yaitu tentang market bias. Tapi sebelumnya gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Nah teman-teman, hari ini gue ngomongin tentang namanya market bias. Market bias itu bagian dari psikologi, yang mana psikologi ini sekali lagi sangat berpengaruh terhadap trading kita, terutama di trading forex ya. Jadi di trading forex itu karena marketnya sangat volatile, karena marketnya itu sangat efektif teman-teman ya, dan juga range-nya juga cukup besar, pergerakannya juga cukup cepat, sehingga yang namanya psikologi dan juga money management itu menjadi hal yang sangat penting dalam trading forex. Dan hari ini gue akan belajar tentang market bias. Market bias itu adalah kondisi di mana kita melihat market itu tidak sesuai dengan fact-nya atau tidak sesuai dengan objeknya atau logikanya gitu teman-teman. Jadi kita lebih ke drive-nya itu karena ada kepentingan dari diri kita sendiri, sehingga secara psikologi kita melihat market itu menjadi berbeda dengan apa yang seharusnya. Nah, market bias ini banyak penyebabnya teman-teman ya. Nanti akan gue jelasin lagi lebih detailnya di monitor teman-teman. Intinya di video ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana cara untuk mengatasi market biasnya, dan juga gimana cara mendeteksi namanya market bias. Serta semoga ini bisa menjadi solusi buat kalian yang masih sering yang namanya tuh termanipulasi dengan grid kalian ya. Karena market bias ini sebenarnya ke drive itu atau termuncul itu bisa gara-gara yang namanya grid dan juga psikologi kalian yang tidak benar. Oke? Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi dan lebih detail lagi, seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya di monitor. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan ini di depan kalian nih gue lagi menggunakan MetaTrader 4 dari namanya OctaFX ya. Dan seperti biasa tadi, seperti gue jelasin di awal video teman-teman ya, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya bagian dari psikologi, yaitu adalah market bias. Dan sekali lagi gue mau jelasin sedikit tentang psikologi teman-teman ya. Jadi karena kita tuh tradingnya di instrumen forex ya khususnya, yang mana instrumen forex itu merupakan derivatif trading teman-teman ya, yang mana dia menggunakan leverage yang pertama, kemudian yang kedua itu partisipannya atau tradernya itu dari seluruh dunia, kemudian waktu tradingnya itu 24 jam juga kali 5 teman-teman ya, dan juga marketnya itu pergerakannya sangat cepat. Kemudian yang kelima itu dia itu volatility atau range-nya itu juga besar. Oleh karena itu yang namanya psikologi ini sangat penting, menjadi penting. Yang pertama itu psikologi, yang kedua itu money management, itu menjadi sangat penting. Teknik itu juga penting, tetapi dari peranannya masih lebih penting yang namanya psikologi dan money management, karena kita bermain di market leverage teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kenapa ini menjadi alasan gue, sekali lagi gue bilangin di setiap series gue tentang forex teman-teman ya, itu gue selalu menyematkan yang namanya psikologi trading di satu materi gue ya, karena ini menjadi bagian sangat penting. Gue pengen kalian itu juga sebagai trader tahu teman-teman ya, ini menjadi hal yang cukup penting. Nah, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya market bias ya. Jadi market bias ini merupakan bagian dari psikologi ya, yang mana mungkin beberapa dari kalian ini belum tahu, atau bukannya nggak tahu ya, sebenarnya tahu tapi nggak sadar teman-teman kalian tuh sudah kena yang namanya market bias ya. Market bias itu apa? Market bias itu adalah, itu ibaratnya seperti false analysis teman-teman ya. Itu false analysisnya bisa terjadi karena berbagai hal. Oke? Intinya ya, kita itu tidak melihat market sesuai dengan apa yang terjadi di real market sesungguhnya, atau tidak objektif teman-teman ya, tidak sesuai dengan logik, kita hanya bertindak di luar logik sebenarnya. Nah, itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal teman-teman ya. Di sini pada kesempatan ini gue mau jelasin ke kalian, dibagi menjadi 3 hal, oke? Nah, gue akan jelasin hal yang pertama teman-teman ya, itu market biasnya itu karena biasanya terjadi itu karena kita sudah memiliki posisi teman-teman ya. Maksudnya seperti apa? Contohnya teman-teman ya, ini kita lagi trading nih ya, kita lagi trading ya, misalnya saya trading di apa nih, Euro USD misalnya gitu ya. Nah misalnya saya sudah trading di Euro USD,
Dari 10 trade saya ke belakang ya, itu saya profit teman-teman ya. Sehingga itu memunculkan namanya rasa percaya diri ya, rasa percaya diri yang tinggi, overconfidence. Yang mana overconfidence ini bisa ngelit kita itu atau mengarahkan kita itu menjadi ibaratnya sombong terhadap market ya. Sombong terhadap market itu maksudnya apa? Kita akan berpikir bahwa kita itu akan selalu benar menebak ibaratnya menganalisa market ya. Kita seperti dewa gitu ya. Kita tidak pernah salah. Nah, itu akan masuk ke ke step berikutnya, yaitu kita akan overtrade ya, overtrade. Nah, market bias ini bisa terjadi pada salah satu overtrade tersebut, teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah overtrade dan kita sedang masuk ke dalam satu posisi ya, yang mana nanti begitu overtrade otomatis kita punya analisa itu akan menjadi lebih jelek ya. Kenapa? Karena kita kesannya itu seperti meremehkan yang namanya market gitu ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam satu market, misalnya di Euro USD sini ya, di sini misalnya gua ambil posisinya itu misalnya di sini kita ambil posisinya buy misalnya teman-teman ya. Ini misalnya aja buy gitu ya. Nah, karena di sini misalnya gue di sini ambil posisi buy, terus karena kita kena market bias, kita percaya ya bahwa market ini akan buy. Oh, nih gue percaya sama analisa gue nih, ini akan naik terus gitu ya. Padahal sesungguhnya teman-teman ya, ini market itu sudah bergerak dengan dengan berlawanan dari apa yang ditampilkan di chart gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya posisi buy, jadi kita ingin cenderung tuh untuk merekonstruksi apa yang terjadi di chart gitu loh. Ibaratnya seperti ini ya. Kita punya posisi buy di Euro USD nih ya. Padahal marketnya itu sudah nunjukin bahwa dia tuh sebentar lagi akan turun misalnya ya. Tetapi karena kita punya posisi di sini, kita punya tendensi dan punya kepercayaan diri yang tingkat tinggi, yang overconfidence, kita tidak percaya market itu akan turun gitu loh. Dan nantinya pada saat market ini dibawa turun beneran teman-teman ya, kita masih akan berdalih di dalam diri kita sendiri bahwa oh ini turunnya paling cuma sedikit lah, nanti juga pasti naik lagi gitu. Percaya deh sama analisa gue pasti bener gitu. Dalam hati kita tuh mungkin kita akan berbicara seperti itu. Itu yang membuat nantinya ya, ketika dia ditarik ke bawah itu dia akan terus averaging ya. Jadi dia begitu ditarik bawah, oh enggak nih, ini nanti bakal naik nih, gue averaging lagi di sini misalnya gitu ya. Nanti marketnya dibawa lagi, turun lagi gitu ya. Nah terus dia nanti akan bilang lagi, oh ini enggak lah, ini gue yakin lah, ini pasti nanti di area sini dia akan naik dan gue akan averaging gitu. Padahal yang seharusnya teman-teman ya, seharusnya kalau misalnya dia memang beneran turun di sini, ini kan sudah kena area resistance segala macam, dia koreksi ke bawah. Bahkan kita bisa lihat di sini misalnya ya, misalnya di daerah sini, misalnya di daerah sini, ini kan sudah ada area demand-nya yang harus di break gitu ya. Yang padahal dia sudah break area demand-nya, sudah sampai sini ya. Dan sebenarnya masih dikasih kesempatan di sini teman-teman ya. Di sini juga ada area demand kedua, dia di break lagi. Tetapi karena kita kena market bias, karena kita terlalu overconfidence ya terhadap posisi kita, dan kita mungkin sudah punya kepentingan karena di dalamnya kita sudah ada posisi buy, kita tidak mau mengakui bahwa analisa kita salah, dan kita tetap percaya mencari pembenaran terus-terusan ya. Dimana kalau misalnya kita mencari pembenaran di dalam market itu pasti akan selalu ketemu. Percaya sama gue, pasti akan selalu ketemu. Jadi itu sudah tidak logik lagi ya, tidak logis lagi. Kenapa? Karena dalam trading forex itu kan psikologi penting ya. Jadi disiplin itu sangat penting. Kalau misalnya dia sudah menunjukkan adanya satu bukti bahwa di daerah tersebut dia reversal dan dia akan terus bergerak, kita harus mengakui bahwa dia akan terus bergerak ke bawah. Walaupun kita punya posisi buy di sini, berarti kita harus cut loss sebenarnya. Tetapi karena adanya market bias tersebut, kita melihat ini akan menjadi buy aja terus ya. Kita akan menjadi posisinya buy terus. Kita akan mencari posisi misalnya, oh di sini ya sudah break trend line gitu ya. Ini akan kalau ke bawah paling koreksi sampai sini. Ini nggak mungkin lah tembus sampai bawah sini, itu nggak mungkin banget, sampai di low-nya itu nggak mungkin, karena dia tuh marketnya akan terus ke atas. Nah nantinya pada saat dia tembus lagi ke bawah sini ya, ini baru dia bahkan berpikir teman-teman ya, apakah posisi gue ini salah segala macam. Dan pada saat dia sadar ya kena market bias seperti ini, itu nanti sudah terlalu besar ruginya gitu ya. Dia sudah ketarik terlalu dalam, dan ujung-ujungnya ketika orang sudah ketarik terlalu dalam, itu yang tadinya overconfidence, yang tadinya greed, itu akan flip ya teman-teman, akan flip dengan sangat mudahnya menjadi yang namanya fear.
akan berubah menjadi namanya rasa takut, teman-teman. Dia akan takut yang namanya cut loss di sini ya, di area di 120 pips 130 pips ke bawah dia akan takut cut loss, dan dia akan terus mencari pembenaran bahwa nanti di belakangnya sini mungkin dia akan mantul di sini segala macam, dan dia malah malah ambil posisi terus, tambah posisi terus. Yang mana nanti dia kegulung nih ya. Dia punya lossnya tuh akan kegulung. Di sini di average, di sini average dia akan kegulung, dan akhirnya ujung-ujungnya sampai tidak kuat menggulung lagi dan akhirnya dia MC. Ya, itu bahaya dari market bias ya. Oleh karena itu saya kemarin di video-video saya tentang psikologi kemarin tuh saya bilang yang namanya fear and greed itu memang berbahaya, terutama yang greednya ini, teman-teman. Karena greednya ini ya memang dia tuh bisa membuat kita menjadi ceroboh pertama. Yang kedua ini ya tendensinya tuh dia bisa bikin market bias seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pernah merasakan hal ini, yang buat pernah atau sekarang sedang mengalaminya, teman-teman, kalian harus solusinya tuh gini ya. Intinya kalian harus paham teknik dulu pertama, seminimal mungkin kalian paham tentang support resistance dan juga supply and demand, itu sudah cukup sebagai modal gitu ya. Yang kedua, kalian harus berpikir logik, teman-teman ya. Jangan ketika kita sudah ketarik ya dan kita sudah mulai takut untuk cut loss atau kita sudah mulai mencari pembenaran, kalian bilang ke diri kalian berhenti dulu ya. Terus kalian berpikir lagi, lihat ya. Kosongkan pikiran, kalian lihat ke chart saja. Baca chartnya gitu ya. Apakah ini memang harusnya saya sudah keluar gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa sadar akan hal itu, kalau misalnya kalian sudah melihat ternyata memang gue harus keluar nih, tapi dalam diri gue ini gue masih nggak rela nih untuk keluar karena tadi ego gue masih gede gitu ya, karena market biasnya kan didrive sama ego kan teman-teman, sama ego yang tinggi. Ego gue masih gede nih, terus gue masih ngapain? Ya kalian harus bilang ke diri kalian sendiri, ya udah kalau misalnya kalian tetap ego ya, itu ada resiko yang harus kalian tanggung. Resikonya apa? Resikonya kalian akan kehilangan uang sedemikian rupa gitu ya, sesuai dengan resikonya gitu ya. Jadi intinya kalian harus bisa berbicara dengan diri kalian sendiri. Kalian harus ada emergency button buat diri kalian sendiri ya. Emergency button buat apa? Buat stop semua apa yang kalian lakukan kalau misalnya kalian sudah kena market bias. Karena tadi saya bilang market bias ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya sudah mulai averaging gitu ya. Itu sudah berbahaya sekali karena apa? Karena tendensi kalian untuk MC itu semakin besar gitu ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua tuh apa? Penyebab market bias. Yang kedua itu ikut kata orang, teman-teman. Ikut teman ya. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah punya analisa ya, contohnya di yang lain lah ya. Misalnya kita sudah punya analisa, oke, di sini dia marketnya di Euro GBP H4 dia mungkin masih akan turun, tetapi dia akan koreksi dulu ke atas dan dia mungkin akan retrace dulu ke atas gitu ya. Dan setelah kalian ukur resiko kalian sekian. Nah, mungkin harganya terus berjalan ya teman-teman ya, berjalan sudah sampai sini ya. Terus dia beneran sudah sampai sini dan dia sudah mulai bereaksi. Nah, pada saat sampai sini, kemudian kalian mungkin melihat di grup WhatsApp kalian, di grup Telegram kalian yang kalian ikutin forum-forum trading gitu, grup-grup trading forex segala macam. Dan di sana mungkin ada satu orang atau dua orang yang kalian anggap tuh, wih ini panutan saya dalam trading nih. Widih, ini orang nih bagus nih, setiap dia kasih roadmap dia bener terus nih gitu ya. Terus dia kasih roadmap atau analisanya yang kebetulan itu pairnya sama dengan apa yang kalian sedang rencanakan atau sedang kalian bikin trading plan-nya. Dan sedihnya, sayangnya dia analisanya berbalikan dengan Anda gitu ya. Kalian itu menurut analisa kalian merasa ini akan turun gitu, akan turun seperti ini. Tapi yang di grup itu bilang dia akan naik terus ya, dia akan bergeraknya naik. Nah, karena kalian itu melihat beliau itu atau melihat orang tersebut itu sebagai panutan kalian, itu menjadi bias buat kalian gitu ya. Kalian akan merasa, oh ternyata gue ini kayaknya enggak deh, kayaknya dia lebih jago dari gue deh, kayaknya dia lebih hebat dari gue deh, kayak gue mesti ngikutin dia deh gitu ya. Nah, jadi trading plan yang sudah kalian buat capek-capek seperti itu akan akan gak ada gunanya teman-teman ya. Karena apa? Karena kalian akan melihat orang itu dan itu menjadikan bias buat kalian, sehingga kalian juga jadi nggak masuk akal gitu. Padahal trading plan kalian itu sudah jelas ya alasannya kenapa, mungkin karena ada area supply di situ, karena ada area apapun ya. Itu menjadi sirna semua ya. Jadi percuma nih kalian sudah trading plan, percuma kalian lebih milih percaya sama orang lain gitu ya. Dan itu menjadi bias buat kalian yang nantinya nantinya misalnya marketnya bergerak benar-benar turun ya, itu kalian akan sangat-sangat kena tuh psikologinya teman-teman ya. Nanti kalian bisa jadi berantakan tradingnya dan segala macam.
Hal ini bisa timbul kenapa? Mungkin ini juga karena bagian dari psikologi juga teman-teman ya. Karena mungkin di masa lalunya atau di sebelumnya tuh kalian pernah mengalami trauma gitu ya. Misalnya kalian analisa tuh kok salah melulu, kalian misalnya pasang TP atau pasang SL ya. Misalnya pasang SL tuh kena kecolek mulu gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bagian traumatik ya. Padahal pada saat kalian mengalami trauma tersebut ya, kemudian kalian masuk grup trading, kemudian kalian kebetulan melihat orang yang kalian ikutin ini kasih analisa dan itu betul terus gitu loh. Dan itu padahal ya itu cuma kebetulan aja, padahal dia juga punya win rate juga ya nggak sebagus kalian mungkin, seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian merasa pernah kena masalah seperti ini, solusinya untuk kalian itu adalah kalian harus menghargai, appreciate diri kalian sendiri gitu ya. Kalian harus menghargai apa yang sudah kalian buat di dalam analisa suatu pair gitu ya. Nah, hal ini memang timbul karena justru berlawanan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu overconfidence, kalau ini lack of confidence ya, yang dipicu karena mungkin beberapa masalah-masalah sebelumnya kalian pernah lose streak gitu ya, kalah berturut-turut ya. Nah, itu membuat kalian menjadi lack of confidence ya, kurang confidence-nya. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian sudah pernah mengalami hal ini dan mungkin kalian juga sedang dalam fase seperti ini sekarang gitu ya, kalian sedang mengalami hal seperti ini, ya saran gue sih kalian harus appreciate diri kalian. Kalian kasihlah kesempatan untuk diri kalian tuh untuk membuktikan bahwa kalian itu memang bisa gitu. Kalau misalnya kalian aja nggak percaya sama diri kalian, ya siapa lagi gitu loh ya. Nggak mungkin, maksudnya ada faktor dari eksternal tuh yang bisa percaya sama kalian kalau misalnya kalian itu tidak percaya sama diri kalian. Dan kalau misalnya orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri, itu saya percaya sama saya itu nggak akan bisa sukses di dalam trading ya. Jadi saran saya boleh sih sekarang kalian tuh boleh mengambil referensi dari luaran ya. Kalian punya panutan grup, kalian punya mentor untuk dijadikan panutan ya. Tetapi itu bukan berarti bahwa di setiap apa yang diomongin itu kalian telan mentah-mentah kalian percaya gitu ya. Apa yang saya omongin di sini ya di dalam YouTube saya semua juga itu sebenarnya kalian boleh terima boleh enggak gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian ini cocok untuk trading kalian, masuk logika kalian, ya itu boleh kalian jadikan referensi loh. Ya, dijadikan referensi saja ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian ini nggak cocok buat kalian nih gitu ya, ini kayaknya nggak masuk nih sama saya gitu ya, itu bebas terserah kalian, nggak usah ikutin, nggak apa-apa gitu. Itu karena trading ini bukannya tentang teknik yang paling bagus atau apa, tapi trading ini, dunia trading ini adalah semua tentang cuan gitu ya. Ujung-ujungnya itu tetap profit. Kalau misalnya kalian bisa profit dengan teknik yang kalian sudah kembangkan sendiri, ya itu monggo ya, kalian sudah di dalam track yang benar. Karena memang forex ini atau trading ini memang ujung-ujungnya kan profit ya, bukannya ujung-ujungnya teknik mana yang paling bagus gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bias yang kedua, kalian terlalu percaya dengan orang lain sehingga apa yang orang lain itu ikutin ya, apa yang orang lain itu bilang ya, itu kalian ikutin terus walaupun belum tentu benar ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mendapatkan bias yang modelnya seperti ini, kalian appreciate diri kalian sendiri, kalian belajar mungkin investasi leher ke atas lebih banyak lagi biar kalian bisa dapat ilmu yang lebih baik. Karena apa? Karena ilmu itu nge-build up yang namanya confidence. Semakin kalian banyak ilmu, confidence kalian akan semakin naik. Ya. Kalau misalnya kalian punya ilmu banyak tapi kalian makin bingung, itu berarti kalian pas belajar ilmunya itu tidak dengan mindset yang benar, seperti itu. Oke? Itu bias yang kedua, teman-teman ya. Dan kemudian bias yang ketiga yang sering terjadi dan mungkin kalian nggak sadar ya, itu adalah dari time frame, teman-teman ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, time frame yang di atas ini itu semua ilusi, teman-teman ya, ilusi ya. Jadi kalian nggak usah nih kalau misalnya analisa tuh ngelihat semua time frame ya, dari monthly dianalisa, weekly dianalisa, daily dianalisa, H4 sampai ke M1-nya bahkan itu dianalisa gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang nggak perlu. Kenapa gue bilang nggak perlu? Karena itu merupakan ilusi ya, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan namanya market bias juga gitu ya. Banyak orang trader-trader itu yang kena market bias dari dari time frame ini justru gitu. Nah, contohnya teman-teman ya, contohnya di kalian melihat nih Kanada Jepangian gitu ya, Kanada Jepangian. Kalian melihat biasanya di H4, kayak gue contohnya di H4, gue melihat di Kanada Jepangian dia
sedang bikin banyak rejection di sini ya, dia ke bawah seperti ini, gue tinggal ukur teman-teman kemana, terus gue lihat di M30-nya dia juga oke, dia sudah bikin lower low terus, dan dia sekarang sedang berada di area supportnya, dan dia bikin up, kemungkinan dia akan ke bawah misalnya seperti itu ya, ke bawah dengan target misalnya sampai ke sini gitu. Nah ini kalian sudah benar nih sebenarnya, sampai di M30 kalian sudah benar, marketnya akan ke bawah gitu, sudah oke lah, sudah well built nih, dia punya trading plan-nya tuh sudah benar banget. Tetapi kalian karena gatel tangannya, kalian lihat lagi ke D1 misalnya, terus ke W1 kalian lihat gitu ya, di W1 gimana, oh ternyata W1 begini, terus D1 gimana, oh di D1 nih lagi bullish nih ternyata nih ya, berarti nih tadi yang gue bilang nih kayaknya enggak deh, gue takutnya dia bisa ke atas langsung deh gitu. Nah ini yang salah teman-teman ya, jadi karena tadi sudah well built dari H4 ke M30 sudah bener ya, tapi kalian lihat D1 trennya kok jadi berubah gitu, trennya kok jadi naik gitu ya. Gimana dong ini kayaknya salah nih. Jadinya harusnya kalian mau ambil posisi jadi ragu-ragu, dan akhirnya nggak jadi ambil posisi. Dan pas nggak jadi ambil posisi, dia harganya beneran turun misalnya ya, beneran turun dan kalian nyesel gitu. Tahu gitu gue tadi entry aja. Nah itu bisa kena yang namanya psikologi lagi gitu ya. Itu yang nge-build rasa tidak kepercayaan diri kalian itu dari hal-hal seperti itu. Makanya gue bilang gini loh, kalau misalnya masalah time frame itu cukup pilih dua aja. Yang pertama roadmap, yang kedua itu entry. Once kalian sudah menemukan kedua time frame tersebut, ya udah kalian jalanin aja gitu ya. Kalian nggak usah terlalu pusingin sana sini, kalian tinggal analisa sesuai dengan time frame-nya aja gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau di D1 juga kita nggak tahu ya, dia lagi naik tapi dia sekarang koreksi, bisa aja dia koreksi itu cuma sampai ke Fibo-nya sebenarnya gitu kan, seperti ini. Tapi kan kebanyakan kita nggak sadar seperti itu ya. Dan ini bisa koreksi maksimal sampai ke gue merahin ya 50 pips. Nah sedangkan di M30 ini sebenarnya ya ini 50 pipsnya ya di sini gitu loh, maksudnya dia tetap dapat, dan ini sesuai dengan target kita karena di sini ada resistance dan juga di sini ada support misalnya seperti itu ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi permasalahannya time frame ini ya itu adalah ilusi ya. Semakin kalian banyak melihat time frame semua, itu akan kalian bikin kalian semakin pusing ya. Oleh karena itu kalian tuh lebih baik pilih dua time frame aja yang menurut kalian tuh sudah cocok untuk kalian, dan udah kalian bisa analisa dari situ ya. Karena kalau misalnya kalian menganalisa semuanya, itu pasti percaya sama saya akan ada yang bentrok aja gitu, akan bikin kalian makin bingung ya. Jadi kalau misalnya kalian trading dengan time frame yang sudah ditentukan, misalnya H4 dan M30 sudah berkutat di situ saja, kalian cari entry berdasarkan time frame itu aja, kalian bisa stop loss dan juga take profitnya berdasarkan time frame itu aja. Toh kalau misalnya kalian lihat time frame yang kecil dan yang besar, itu yang pasti yang lebih jalan dulu harganya itu di time frame kecil, karena yang kecil ini tuh lebih detail ya. Jadi dia time frame lebih kecil, pasti harganya lebih ngikutin yang M30 dibandingkan D1. Kalau D1 ya misalnya M30-nya itu dia sudah sampai sini bergeraknya nih, sampai merah. Ini di D1-nya dia masih tetap bullish kok gitu ya, masih tetap bullish, masih bisa tetap naik gitu. Ini bullishnya ini belum ke cancel gitu. Walaupun dia di M30-nya sudah turun sampai ke sini, sampai ke garis merah ini. Walaupun dia turun sampai sini, tetap aja di D1-nya itu dia masih bullish. Jadi bullishnya ini masih belum mati, masih belum salah gitu loh. Jadi yang salah itu nanti posisi kalian yang tadinya udah benar, kalian nggak jadi ngambil, itu yang salah gitu loh. Jadi kalian time frame ini bisa menjadi bias juga untuk kalian. So kalian itu bisa harus menggunakan time frame itu juga dengan hati-hati. Intinya teman-teman ya, dari ketiga ini kalian harus sadar, kalian harus tahu market bias itu apa. Intinya market bias itu adalah kalian itu melihat market tidak sesuai atau tidak semestinya teman-teman apa yang terjadi dalam market, karena mungkin karena ada kepentingan, karena kalian dengerin orang, karena kalian terlalu over analisa teman-teman ya. Over analisa itu dalam artian di sini kalian pas semua time frame kalian lihat, kalian analisa dengan apa sih, dengan cocokologi seperti itu ya. Jadi itu yang membuat kalian bias ya. Dan bias ini bahaya tadi saya sudah sebutkan, bisa bikin kalian MC juga dengan sangat cepat, karena kalian menggunakan averaging. Setiap turun kalian tidak terima, atau setiap naik kalian tidak terima ya, kalian akan average terus, sehingga nanti average-nya jadi kebanyakan, terus marketnya kegulung, intinya kalian jadi kena margin call. Itu yang berbahaya. Oke? Intinya di sini gue minta kalian bisa sadar dulu bahwa kalian tuh sedang kena bias. Itu caranya adalah yaitu kalian bertanya diri kalian, ini bener nggak sih sebenarnya gue harus quit nggak? Apakah gue sekarang kena market bias seperti itu? Kalau misalnya kalian sudah sadar, ya udah kalian baru bisa untuk mengatasi solusinya dengan tadi yang sudah gue bilang caranya seperti itu ya. Kalau misalnya kalian time frame, ya kalian pilih 2 time frame aja. Kalau misalnya
kalian biasnya itu karena kalian megang posisi, kalian tanyakan kedua kalinya ke diri kalian sendiri apakah posisinya itu sudah benar. Kalau misalnya kalian biasnya karena orang gitu ya, kalian harus lebih percaya diri atau lebih percaya kepada diri kalian dibandingkan orang lain. Orang lain itu boleh, tapi kalian hanya jadikan referensi gitu ya. Jangan dijadikan itu perkataan dari semua orang itu sudah pasti benar gitu. Oke? Nah, mungkin segini aja yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang pernah ada di kondisi seperti ini, market bias ya. Kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat, ya udah kalian boleh jadikan referensi. Tetapi kalau misalnya menurut kalian ini bullshit atau menurut kalian ini nggak sesuai dengan kalian, ya udah kalian anggap aja ini cuman pengetahuan biasa aja. Oke? Mungkin itu dulu teman-teman. Sekali lagi thank you. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang namanya market bias, bagian dari psikologi trading. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang pernah mengalami hal tersebut teman-teman ya, pernah mengalami yang namanya market bias ini. Dan juga teman-teman, sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker kalian teman-teman ya, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya udah gue taruh di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, apalagi mereka menawarkan investasi dan macam-macamnya, kalian harap hati-hati, karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Karena gue nggak pernah mengadakan atau membuka investasi jasa titip seperti itu teman-teman ya. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa informasi dari video ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya. Semoga sekali lagi apa yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.